Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sendiri, Supeno, dan Pak Galih Adiwidodo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati akan melaksanakan praktek coaching. Kali ini saya akan bertindak sebagai coach, kemudian Pak Galih sebagai coachnya. Permasalahan yang kami angkat saat ini adalah permasalahan pembelajaran di kelas saya, yaitu tentang ada seorang guru yang melakukan hal yang kurang pas pada saat pembelajaran tentang penggunaan buku pelajaran. Jadi tentang penggunaan buku pelajaran yang dikritik atau diberi masukan oleh pengawasnya. Demikian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak praktek coaching yang kami lakukan. Mulai ya Pak Galih ya. Siap. Oke. Selamat siang Pak Galih. Selamat Apakah siang Pak Supeno. apakah Pak Galih ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Ada apa Pak Peno? Ini kok tumben sekali. Saya lihat kok Pak Peno kelihatannya murung, tidak seperti biasanya, tidak bersemangat. Ini bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak Peno? Ya mohon maaf Pak Galih, ini kita kan sudah lama tidak sharing-sharing ya, sudah lama tidak ngobrol bareng. Jadi sudah beberapa hari ini saya itu sebenarnya pengen sekali bertukar pikiran dengan jenengan. Itu. Ada waktu Oh ya Pak? iya. Ya, tidak apa-apa Pak. Silakan dengan senang hati. Ya terima kasih Pak sebelumnya ya Pak. Ya. Begini Pak, saya mau curhat dengan jenengan ini. Ada waktu ya Pak ya? Oh, ada sekali Pak Peno. Ini berhubungan dengan eh, kemarin Pak, pada waktu pengawas kemarin kan melakukan supervisi di sekolah kita. Jadi Pak pengawas itu eh, memberikan masukan kepada saya pada waktu supervisi itu. Jadi Pak pengawas mengkritik tentang penggunaan buku pelajaran, Pak. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Peno itu mendapat teguran dari Pak Pengawas kira-kira? Ini mohon maaf sebelumnya ya Pak. Nanti semoga dengan percakapan ini saya mendapatkan solusi dan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, Harapannya jih, jih. seperti itu, Pak. Jih, jih. Siap, bisa dibantu Pak Peno. Ya, jadi Bagaimana begini Pak? masalahnya, Pak. Jadi waktu itu, pada waktu supervisi itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya itu mendapatkan teguran dari Pak Pengawas tadi, itu, Pak. Oh, tegurannya berupa apa Pak? Kalau boleh tahu Pak Peno. Ya, menurut saya sebenarnya masalahnya sih tidak serius ya, Pak ya. Ya, masalah sepele kalau menurut saya. Pengawas kira-kira mengkritik tentang proses mengajar Pak Peno tentang apa ya Pak? Pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya hubungannya dengan penggunaan buku teks, Pak, buku pelajaran. Oh, berarti pada saat Pak Peno mengajar itu Hmm. menggunakan buku teks. Oh, bukan seperti itu, Pak. Jadi pada waktu mengajar Oh, itu hanya tidak menggunakan buku ya teks. tidak menggunakan buku teks yang seharusnya. Saya menggunakan buku teks dari perpustakaan, buku referensi lain gitu loh, Pak. Nah, kira-kira tanggapan Pak Peno mengenai masalah tersebut, responnya dari Pak Pengawas bagaimana, Pak? Gini, Pak, beliau itu sebenarnya merasa keberatan dengan saya mengajar tanpa menggunakan buku teks tersebut. Jadi keinginan beliau saya mengajar itu ya harus menggunakan buku teks. Jadi saya harus mengacu pada buku teks, terus tidak boleh tidak seperti itu. Dan ketika saya menyampaikan hal seperti itu, beliau itu merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi begitu masalahnya Pak Peno. Iya, Kalau Pak. begitu, coba saya tanya Pak Peno dulu.
selama ini proses pembelajarannya Pak Peno itu bagaimana yang dilakukan? Menggunakan konten apa dalam memberikan penyampaian materinya kepada siswa kira-kira Pak? Seperti tadi yang saya sampaikan, Pak. Jadi saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Kemudian saya juga mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran, kemudian video-video interaktif, dan pembelajaran yang menyenangkan sebenarnya, Pak. Oh, nah kira-kira mengapa Pak Peno kok tidak menggunakan buku teks seperti yang diinginkan oleh Pak Pengawas tadi dalam supervisi? Nah, karena menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup, sudah memudahkan siswa saya. Sehingga siswa itu bisa memahami materi yang saya sampaikan. Dan juga siswa juga merasa termotivasi, kemudian juga memacu pada kurikulum merdeka sebenarnya. Tapi Pak Pengawas belum puas dengan hal seperti itu. Sebenarnya menurut saya sudah bagus Pak apa yang dilakukan oleh Pak Supeno. Kira-kira bagaimana Pak hasilnya saat Pak Supeno mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang Itu kita ketahui lah, karakter siswa kita kan ya. berbeda-beda, cara belajarnya pun berbeda-beda. Kira-kira bagaimana Pak menurut dengan hasil pembelajarannya? Ya itu Pak masalahnya. Jadi walaupun saya menggunakan referensi dari perpustakaan, kemudian menggunakan media-media pembelajaran seperti video tadi, tapi ada beberapa siswa yang masih mendapatkan hasil yang masih kurang memuaskan, Pak, sebenarnya. Oh, itulah Pak. Mungkin yang dianggap penting salah satu buku teks sebagai sumber belajar. Harapan dari Pak Pengawas mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ada beberapa siswa itu yang hanya bisa belajarnya dengan gaya visual, Pak. Dengan mempelajari video, dengan praktik dan seterusnya. Mungkin ada beberapa siswa itu yang susah untuk Iya. belajar. Sehingga Pak Peno juga mungkin diharapkan menggunakan sumber belajar yang lainnya seperti buku teks dan yang lainnya. Ya, saya pikir juga ada benarnya juga Pak kata Pak Pengawas itu. Kira-kira setelah Pak Peno curhat berbicara dengan kami sharing ini, kira-kira perasaannya bagaimana sekarang? Terus terang Pak, saya sedikit merasa lega Pak, sedikit merasa nyaman. Kemudian saya menjadi resah. Kemarin itu saya menjadi resah dan sampai di rumah itu kepikiran terus Pak dengan masalah ini. Jadi akibatnya itu pekerjaan lain menjadi terbengkalai saya rasa karena memikirkan masalah ini. Oh, kira-kira yang membuat Pak Peno resah sampai di rumah masih terpikir, tidak bisa lega dan mengganggu pekerjaan yang lainnya, kira-kira apa Pak yang menyebabkan Pak? Sebenarnya yang membuat saya resah itu Pak, karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Jadi saya takut nantinya ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu yang saya khawatirkan. Oh, jadi dapat saya simpulkan ya Pak Peno, Pak Peno Ya, merasa tidak nyaman karena kemarin pada saat supervisi itu mendapat teguran dari Bapak Pengawas karena pada saat pembelajarannya Pak Peno itu tidak menggunakan sumber belajar buku teks. Padahal Pak Peno juga sudah menyampaikan alasannya, lalu membuat Pak Pengawas tersinggung ya. Dan takutnya Pak Peno juga nanti dilaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah gitu ya Pak Peno ya. iya Pak. Jadi menurut Bapak nanti saya kira-kira dipanggil atau ditegur Pak Kepala Sekolah atau tidak Pak? Kalau menurut saya Pak, masalah ini kita selaku pendidik Pak Peno juga harus merefleksikan dan mempersiapkan diri. Ya jika suatu saat kita harus ditegur oleh kepala sekolah itu demi kebaikan, kita bisa Ya. menjelaskan masalah apa yang terjadi dan argumen apa yang terbaik untuk memberikan kepastian pada Ibu Kepala Sekolah Pak Peno. Sehingga hal-hal positif itu bisa menambah semangat lagi Pak Peno untuk dalam proses belajar mengajarnya. Jadi jangan dianggap ini sebagai masalah ya Pak Peno ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya Pak. Saya jangan sampai dipanggil oleh Bapak Pengawas. Saya mohon, saya berdoa supaya tidak dipanggil Pak Kepala Sekolah ya Pak. Iya, Saya takut kira-kira Pak. dari yang sudah Pak Peno sampaikan, rencananya Pak Peno ke depannya bagaimana? Rencananya sih saya berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah Pak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi terhadap masalah saya ini.
Kira-kira apakah ada hal yang lain yang Bapak lakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas yang kemarin menegur saya, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks, Pak. Jadi saya akan meminta saran kepada Bapak pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, Pak. Kira-kira Pak Peno punya strategi apa dalam proses pembelajaran selanjutnya, Pak Peno? Ya, insya Allah saya ke depannya dalam pembelajaran akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Walaupun nanti akan saya gunakan sumber belajar yang kemarin saya gunakan, karena ya sedikit banyak sudah membuktikan bahwa siswa saya nyaman dengan cara belajar yang saya sampaikan kepada anak-anak, gitu Pak. Oke, langkah yang diambil Pak Peno itu sudah baik. Saya sudah sangat setuju sekali dengan ide itu, Pak Peno. Ya syukurlah Pak, sekarang saya sedikit merasa lega Pak. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan saya ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan Pak, saya sangat takut sekali Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Peno bisa mendapatkan pengalaman dan ini menjadi yang terbaik. Syukurlah Pak Peno sekarang sudah merasa lega, Pak Peno sudah melakukan perencanaan dan kira-kira komitmen untuk menjalankan rencana tersebut bagaimana Pak Peno? Untuk hal itu dalam proses mengajar saya nanti akan mengacu pada kurikulum, terutama kurikulum Merdeka Pak. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan yang disampaikan oleh beliau Bapak pengawas kemarin untuk selalu berpegangan pada buku teks pelajaran Pak, atau sumber belajar utama. Lalu kira-kira dukungan dalam bentuk apa yang Pak Peno butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Hal itu juga masih dalam pemikiran saya sebenarnya Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain, terutama guru serumpun lewat forum KKG mungkin. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan dan saling bertukar pikiran apabila ada salah satu guru yang menemui masalah atau mungkin dulu pernah bermasalah seperti saya dan punya solusinya Pak. Ide yang sangat luar biasa, sangat bagus sekali Pak Peno. Semoga masalah ini dapat segera terselesaikan sehingga Pak Peno dapat mengajar, bekerja Ya, dengan Pak. suasana hati yang tenang, nyaman dan tidak pernah dihantui rasa bersalah Pak Peno. Ya, amin. Terima kasih Pak Gale untuk waktunya sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega, Pak. Terus terang saya merasa lega. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Pak. Amin, amin. Sama-sama Pak Peno, sukses selalu, terus bersemangat, nggih. Ya, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak, kebetulan ini saya sudah mempunyai janji dengan siswa saya Pak untuk mengumpulkan tugas pada jam ini Pak. Jadi saya mohon diri ya Pak, mohon maaf sebelumnya. Oh ya, enggak apa-apa Pak Peno, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Gali. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Pak Gali dan kita Sama-sama semua. Pak Peno, terima Terima kasih kembali kasih. Pak Peno, nggih.